Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wondo dan Pak Sulaiman. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarisno, sehat? Alhamdulillah. Kalau masih tersenyum gini, masih sehat Pak Sulaiman. Yang jelas mungkin sudah sarapan ini. Iya tadi saya yang belum ini ya. Saya biasanya agak siang. Iya. Karena dekat rumah. Kalau Pak Sulaiman kelihatan sudah sarapan ini. Iya Pak, barusan. Karena hampir Jumatan ini kalau nggak sarapan ngantuk nanti. Alhamdulillah Pak Sulaiman dan Pak Wondo, kita bertemu dalam satu forum virtual ini. Kita pada saat ini kita akan latihan kucing ya. Pak Wondo sebagai kucing, kemudian Pak Sulaiman sebagai coachnya. Sebelum melaksanakan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada beberapa hal nanti yang kita nilai. Yang pertama, saya tanya kepada Pak Sulaiman, nanti ada sebagai coach ya, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan? Iya, saya kompetensi dalam menggali ini Pak, menggali ide-ide yang bisa ditampilkan oleh seorang coach dan bisa mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mungkin coach lebih terangsang untuk bisa menjelaskan permasalahannya secara lebih lebih detail dan bisa lebih terbuka. Intinya seperti itu, Pak. Yang ingin saya lakukan, Pak. Dan kompetensi lebih fokus, presence ya, tidak terganggu dari lain-lainnya. Ini sudah saya matikan semua, Pak. HP-nya saya dari tadi mati. Biar tidak ada yang intervensi ya. Ya, tidak ada yang intervensi barusan. Jadi HP saya mati, cuma di WA web itu kelihatan ada yang nelpon ini dari tadi. Jadi saya matikan. Jadi nanti akan kita kembangkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak Sulaiman, dan juga bagaimana kehadiran penuh ya, present. Nomor 2 ini lagi Pak, alur tirtanya ini mungkin yang ingin selalu saya pertahankan mungkin nantinya agar tetap nggak gelambiar istilahnya seperti itu. Jadi alur tirtanya mengenalah begitu Pak Sulaiman. Ya. Jadi kalau gitu nanti yang spesifik saya observasi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Sulaiman ya. Oke, dan juga Pak Wondo nanti mudah-mudahan bisa mengeksplor, menyampaikan permasalahannya dan mungkin juga ide-idenya setelah di-coaching oleh Pak Sulaiman. Kemudian nanti Pak Sulaiman ada kegiatan kedua, nanti Pak Sulaiman ada coaching, setelah nanti melaksanakan coaching ada kegiatan lagi nanti. Saya juga akan ngomong sama Pak Sulaiman dengan Pak Wondo, yaitu kegiatan setelah coaching nanti untuk mengeksplor dan mengetahui sejauh mana kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin sekarang bisa dilaksanakan untuk Pak Wondo sama Pak Sulaiman, yang jadi coachnya Pak Sulaiman, kemudian yang jadi coachnya Pak Wondo. Monggo silakan. Siap. Bisa dimulai? Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Pak Wondo. Gimana sudah baca WA saya ya? Saya ingin ketemu penjenengan. Siap, iya sudah. Mohon maaf Pak Wondo, saya istilahnya baru sempat baca tenggelam WA-nya jenengan Pak. Tertutup gitu. Pripun Pak Wondo? Saya lihat namanya. Saya memang sudah lama ingin ketemu Pak Sulaiman. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Jujur aja ini terkait juga lembaga Pak Sulaiman. Saya jujur itu jipek gitu. Saya ingin itu kan keadaan suasana jualan di depan sekolah itu tidak semrawut kayak gitu. Saya inginnya rapi, teratur kayak gitu. Kemudian beberapa hal ya sudah saya coba laksanakan
karena kan ada aturan. Ada kalau kita tidak bisa seenaknya mengusir pedagang di luar itu kan ada aturannya kayak gitu. Jadi saya hati-hati terkait ini. Dan sudah saya coba apa namanya yang 2 itu saya masukkan di dalam sekolah, sehingga selain kantin sekolah juga sudah ada 2 yang dari luar. Harapan saya di luar itu tidak ada lagi jualan yang kayak gitu, kelihatan kayak pasar perempuan yang kumuh. Namun demikian ya tetap ada masuk sudah bersih, sudah mulai enak. Saya lihat ini, tak taunya ada lagi yang datang lagi. Nah, ini kan enggak etis dilihat, pagi sudah semrawut ya gitu. Ini saya ingin suasana sekolah itu ya dari depan ramah, bersih, juga rapi, tidak ada lagi yang di luar itu penjual-penjual itu. Itu sebetulnya saya ingin Pak Sulaiman. Oke. Berarti pembicaraan kita ini saya highlight dulu nggih Pak Wondo, nggih kita fokus kepada keinginannya Pak Wondo atau istilahnya cita-citanya Pak Wondo atau misi lah seperti itu nggih, agar sekolah ini bisa lebih tertib dalam anak orang-orang yang jualan gitu nggih Pak Wondo nggih. Betul, terus itu. Jadi saya catat dulu nggih Pak Wondo untuk fokus kita di dalam apa ya istilahnya coaching hari ini, penjual yang tertib. Nah, dalam penertiban seperti ini Pak Wondo, adakah apa ya cara atau hal yang sudah dilaksanakan mungkin yang mungkin jitu lah mungkin menurut Pak Wondo yang jitu yang bisa mereduksi orang-orang seperti itu Pak Wondo? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah yang manggrok di depan itu sudah saya masukkan. Berarti tidak ada yang menetap sudah. Tidak ada penjual lagi yang menetap di situ. Kalau awalnya kan menetap 24 jam itu apanya masih manggrok di situ. Nah, setelah saya masukkan ya tak pikir sudah tidak ada lagi masalah kendala ya, tidak seberapa ya. Karena udah di dalam ternyata masih ada. Itu yang datang ternyata lebih banyak lagi. Walaupun setelah itu pergi kayak gitu. Tetap ketinggalan sampahnya di depan itu tetap itu yang saya dapatkan. Adakah stakeholder yang lain Pak Wondo yang bantu jenengan dalam kegiatan ini Pak Wondo? Ada ya, ada tim ya, ada tim. Kebetulan ini kami bentuk tim untuk P5 ya. P5 juga sekaligus itu karena memang sedikit ya personelnya, tim tersebut juga pada kebersihan. Ya, sebenarnya sudah saya bentuk tim juga yang tiket itu lebih awal datang dengan harapan apa ya, anak-anak datang langsung masuk, tidak keluar lagi. Harapan saya seperti itu. Tapi lebih hebat lagi, ini penjualnya ternyata lebih pagi. Lebih pagi ini jam berapa ya? 5 lebih sedikit itu sudah ada yang sampai segitu sudah standby. Sehingga bukan jam 6 lagi sudah siap. Anak-anak hidup ya, ke sana ya. Guru-guru kami belum datang jam segitu. Ya. Guru kami belum datang. Karena datang guru kami adalah setengah jam 6.30 ya. Tetapi pedagang tertibnya itu lebih awal ya, jam 6 datang. Sehingga saya ada masuk kayak gitu. Sudah, wah sampahnya sudah banyak lagi ini. Kelihatan kayak pasar perempuan lagi. Ya, itu berarti pagi-pagi itu sudah sampah dan sudah itu nggih Pak, bukan hanya di waktu istirahat aja nggih. Udah justru yang pagi karena gimana ya, penjualnya yang sekarang yang di waktu hanya pagi istirahat, kalau istirahat sudah berkurang.
Justru pagi itu yang banyak. Oke. Adakah Pak Wondo, selain daripada ini, adakah cara lain, metode lain yang ingin dilaksanakan sama Pak Wondo untuk selain tadi bikin tim mungkin, terus udah itu masukkan orangnya, ada yang mungkin ingin dilaksanakan untuk mereduksi hal ini? Sebetulnya ada angan-angan itu dua, Pak Sulaiman. Ya. Yang pertama adalah ini saklek ini menurut saya. Itu karena bertentangan juga ya dengan aturan. Ada keinginan tak polisi aja di depan ini. Dilarang jualan di sini. Terpersis seperti itu, Pak Sulaiman. Ya. Nah, ini kalau ini kan saklek ini. Kalau di pedagang kita ada aturan, kita tidak bisa mengusir untuk pedagang, tidak bisa. Tetapi juga tidak boleh menempel gantung kita sektor itu. Kemudian ada lagi yang kedua, ya. Yang kedua itu saya sempat ngomong-ngomong dengan tim saya, gimana ya ini untuk mengantisipasi ini supaya anak nggak bawa uang sehingga nggak beli. Terus gimana Pak? Iya, kita mencoba buat koin yang tidak sama dengan yang lain, orang tuanya menukarkan. Jadi uang ini nggak laku di tempat lain, lakunya ada di sekolah kita. Gimana seperti itu? Nah, ini sempat terbersih seperti itu. Pak, apakah nanti nggak timbul kendala? Gimana kalau diduplikatkan? Nah, ini kan juga masalah lagi ya Pak? Masalah lagi ya, seperti itu. Akhirnya kita ajak diskusi juga, piye kalau membaginya hanya pagi saja. Jadi anak-anak tahu menukar hanya sekian. Tapi harus kita desain yang betul-betul gitu. Masih, nah ini menimbulkan problem ini. Masih menimbulkan problem, bisa diperbanyak nanti jenis koin tersebut. Atau yang ketiga juga saya buat, belanjanya pakai barcode. Pak, kami yang belum siap, kantinnya belum siap. Pakai barcode. Ah, inilah ya. Yang paling mengerucut baru yang saklek itu, tapi hati nurani saya tidak bisa, Mas Sulaiman. Yes. Paling mengerucut adalah yang tulisan itu. Mohon maaf, dilarang berjualan di sini, ya mungkin harus ditegel-tegel no ya. Gimana itu? Adakah tanggung jawab daripada mereka, Bapak? Mungkin pada saat setelahnya itu bantu bersih-bersih ataupun yang lainnya, atau ada kos atau bagaimana itu Pak, ke sekolah bagaimana? Sekolah, ya. Iya. Ini yang tidak ada ini ya. Jadi kayak jelangkung itu ya. Iya. Datang tak tunda, pulang tidak diantar, tinggalkan sampahnya itu. Seperti itu Pak. Betul-betul sibuk jadinya. Jadi yang sedepannya apa ya, hanya sampah itu. Sehingga host masuk tidak ada. Kalau yang di dalam ya ini saya bisa pantau sampai jenis makanannya, kemudian apa mereka siap untuk bantu membersihkan. Yang di dalam bersih Mas Sulaiman, tapi yang di luar itu ya, yang di luar pagar ini yang jadi kendala. Belum terpikirkan ya. Maksudnya gimana nanti kalau dibuat kos masuk di sini, aduh nanti kena itu ya, bayar sekian itu kan payah nanti. Oke, Bapak. Memang kan berarti dengan adanya ini memang masih ada ya rencana untuk seperti itu nggak Pak? Tapi yang paling jitu ya gimana? Yang mana Pak menurut panjenengan Pak? Yang paling jitu wes? Kan di antara banyak ini kan kita harus itu. Mungkin kayaknya harus apa ya? Kita butakan hati dulu, ditulisin itu kayaknya itu kayak jitu kayaknya. Gitu ya Pak ya? Karena kayaknya kan itu. Tidak ada pemasukan juga kan seperti itu nggak Pak? Saya betul. Udah itu yang kerja kita lagi, yang rugi ya juga anak-anak kan gitu ya Pak ya? Iya. Banyak selain tidak terkontrol, jenis kayak apa sih makanannya saya tidak bisa kontrol. Yang kedua anak-anak pasti pakai
belanja dulu di situ ya. Karena kan belum masuk. Belum masuk. Nggih. Cuma hatinya ini harus ya apa ya, harus ditegalkan betul ini. Harus di nggih, Pak. Berarti dari situ apa namanya? Memang harus nata dulu ya, Pak ya, agar bisa apa itu melaksanakan itu ya, Pak. Pengumuman gitu ya, Pak. Iya, Agar betul. seperti itu. Dan ini memang harus ditegakkan ya, Pak ya, agar ya demi kebaikan bersama. Lalu dari sini, Pak, kalau seandainya, karena kan tadi itu begini, Pak, saya lihat dengan apa itu hal ini nantinya yang kemarin-kemarin yang dilakukan itu kan istilahnya belum sempurna keberhasilannya ya, Pak ya, dari action tersebut. Ada berapa persen, Pak, kalau seandainya panjenengan bisa memberikan penilaian dari apa yang sebelum dilaksanakan ini, Pak, yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu kalau saya kasih angka 1 sampai 10 contoh, Pak. Panjenengan itu nyampe di angka berapa dari action tersebut, Pak? Kalau kebersihan yang dalam ya, Ini. dalam digabung dengan luar, kebersihannya kayak sudah ada 8, Pak. Sudah ada 8 gitu, Pak. Ya, karena dalam sudah anak-anak mulai peduli ya. Ini. Masakan ada 2 tong sampah, 3 malah ya. Yang 2 itu warna hijau sama kuning, memilah, anak-anak sudah mulai peduli. Dan siang sudah istirahat, ramai, ayo bawa tempat sampah. Justru yang di luar ini, yang di luar apa namanya, sampah dari luar itu yang tidak terkendali. Enggak, Pak. Ya, saya kadang ya langsung ambil sapu gitu aja keluar, saya tutupi, masih ada orangnya, saya nyapu ya, maksud saya dengan sentuhan hati kayak gitu maksudnya. Tapi ya tetap kayak jelangkung tadi. Enggak, Pak. Waduh, Enggak. Memang terkadang memang harus ada ketegasan ya, Pak, kepada orang yang nggak punya hati juga ya, Pak. Sampai kepala sekolahnya yang nyapu gitu. Berarti ini rencananya jenengan memang ingin ya, Pak, saya apa namanya konfirmasi lagi, karena beberapa kegiatan yang dilakukan sama panjenengan ini kan tidak memberikan sesuatu yang signifikan kan kayak gitu kan, Pak. Ini kan rencana kan memang jenengan ingin nulis itu udah ya, Pak ya. Ya kalau betul. Harapan itu sudah yang apa ya, pilihan terakhir untuk yang di luar kayaknya menulis itu. Enggak, Bapak. Karena kan ia juga ganggu ketertibannya dan kenyamanannya warga sekolah gitu ya, Pak ya. Rencana oleh Bapak Suwondo ini mau dieksekusi kapan, Pak? Dan siapa aja yang ingin dilibatkan dalam pelaksanaan tersebut? Kayaknya saya rapatkan barisan juga dengan tim kami ya, supaya satu visi, suara sama. Kemudian langkah kedua kayaknya tak ajak bicara dulu ini ya, yang di luar itu nanti ketemu bareng penjual itu sebelum mereka pergi, mau tak pasang pertemuan seperti itu. Mungkin dari sana muncul ide ya wes tarsiane mungkin seperti itu. Ini yang belum saya terapkan, Pak, belum diterapkan. Jadi sebelum ini saya tempel, kayaknya saya harus ketemu juga itu sama penjual-penjualnya, saya sampaikan keluh kesahnya seperti apa. Nah, kalau itu nanti kira-kira seminggu tidak berefek, ya mungkin dengan amat sangat terpaksa saat tempel kayak gitu kayaknya gitu. Siap. Saya dapat apa namanya menangkap apa yang Pak Wondo resahkan. Intinya kan ingin diajak duduk bareng dulu nih, Pak ya. Duduk betul. Bareng ngomong, mereka mungkin apa itu istilahnya kan ya nyari rezeki juga gitu nggih, Pak. Tapi kok nggak tahu aturan gitu nggih, Pak, maunya Pak Wondo gitu. Ya setidaknya ikut bertanggung jawab ngeten nggih, Pak.
bertanggung jawab sama Oke. kenyamanan dan kebersihan sekolah. Itu ya luar biasa Bapak, apa itu idenya panjenengan. Kalau memang sebelum dieksekusi secara tertulis ya Pak, dipasang seperti itu. Mbak Wondo, rencana kalau memang mau dilaksanakan hal tersebut, kapan Mbak? Biar kita kan bisa lihat perkembangannya Pak Wondo, biar tidak terjadi kegelisahan. Kalau umpama kegelisahan ini kan harus selalu segera diobati Pak, daripada nanti panjenengan masuk ke sekolah ini mana, pulangnya mungkin ini mana, besoknya gitu. Gimana Pak? Salah ya Pak, besok hari Sabtu pas ada kombel ya, komunitas belajar di sekolah saya, guru-guru saja tak ajak berembuk seperti ini, till Senin langsung saya eksekusi. Saya eksekusi, tak ajak ngomong itu dengan tim saya, ketemu dengan apa namanya penjual-penjual itu. Dan mungkin juga saya sampaikan, tak beri batasan, seminggu tidak berefek langsung tak polisi. Mungkin saya langsung ngomong gitu. Ditegel-tegel no kayaknya itu. Ngerti Pak Sulaiman, kayaknya pencerahan tadi langsung dapat ide aja ditunda-tunda kayak gitu yang. Iya Pak, karena memang ya aturan kan harus dilaksanakan Pak, biar gak apa itu, bukan dilema etika ya. Masuk di enggak Bapak, saya ambil kesimpulan ya Bapak daripada pembicaraan kita di hari ini, sesi coaching di hari ini, saya rasa ini tadi saya highlight lagi, jenengan ingin melaksanakan ini intinya, pertemuan lagi nih Pak. Saya tunggu pertemuannya, maksudnya nanti sekitar 1 minggu lagi mungkin bisa bilang, Pak Sulaiman ini saya sudah, dan ada perubahan yang signifikan daripada apa itu para penjual di depan sekolahnya panjenengan dan ikut istilahnya punya ownership ya Pak, punya rasa memiliki kepada sekolah, tidak hanya sekolah dikapitalisasi saja ya. Jadi orang-orang sana diajak beli tapi nggak kebersihannya dikesampingkan, dan mudah-mudahan nantinya kegiatan panjenengan berjalan lancar Bapak, dan teman-teman semua stakeholder juga bisa saling mendukung terus menerus, dan dari pihak yang dari penjual juga bisa lebih baik lagi dan bisa menciptakan sekolah yang dipimpin sama panjenengan, bisa sekolah yang benar-benar asri dan nyaman. Adakah yang mau diobrolkan lagi mungkin Pak Wondo? Sementara cukup Pak. Aduh, terima kasih ini dapat pencerahan akhirnya ya. Terima kasih sekali. Tadinya buntu harus seperti apa melangkahnya, tapi dengan ngomong panjenengan ini ada pencerahan yang harus segera dieksekusi. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama Pak Wondo. Harapannya nanti bisa lebih baik nggih Pak Wondo. Kalau begitu saya akhiri nggih. Saya tunggu komitmen dan aksi nyatanya 7 hari lagi saya kasih kabar baiknya. Nggih, makasih nggih Pak Wondo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sulaiman sama Pak Wondo yang melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya explore, yang saya ingin konfirmasi berkaitan dengan yang pra tadi. Ini berarti kita melaksanakan yang sesudahnya coaching. Pada waktu yang pra tadi Pak Sulaiman mengatakan bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan, di antaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, present, alur tirta. Yang saya tanyakan khusus yang pertama untuk Pak Sulaiman, yang pertama, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Pak Wondo? Kalau
coaching dengan orang lain mungkin saya sih gampang Pak. Dengan CGP aja bisa ya. Dengan Pak Mondo ini karena hasil berapa kali udah. Jadi ada rasa ya. Wiking kok apa ya? Tirtani melaku apa enggak ya? Jadi kayak gini. Tapi karena kita di sini ditugaskan sebagai coach ya. Akhirnya ya saya hanya mempertahankan ini tadi nyampe mana Miss ya. Saya rencanakan mau saya tetap mengalir saja gitu ya. Seperti Pak Wondo tadi mengalir ya. Mungkin saya yang nggak begitu masih di otak ini ngangen-ngangen oh iki tutuk R apa tutuk endi. Jadi tadi saya nyampainya terus terang kayak gitu. Tapi ya wes saya berusaha di tengah perjalanan itu kan ada beberapa saya ingin konfirmasi. Saya takut tidak berujung nantinya seperti ini ya. Tidak berujung ya, gak nemu apa namanya solusi nih nanti. Akhirnya kan saya tadi tanya beberapa solusinya dari Pak Mondo. Oh ini gini tadi, dan terakhir ternyata didapatkan ingin ketemu duduk bareng sebelum melaksanakan kegiatan itu, penempelan itu. Saya kan berusaha ngasih solusi, Pak. Ini yang ini asli ini kalau kayak gini lah ini nggak bisa ya Pak. Pada saat itu yang cabut nih. mungkin itu yang saya rasakan Pak Tarusuf. Okay. Jadi ada rasa nervous sedikit-sedikit ya. Iya Pak. Okay. Jadi memang ada pengaruhnya ya antara senior dengan junior itu. Berarti apa ya namanya, menata kata itu memang perlu dilatih gitu ya Pak Sulaiman. Iya. Pak Sulaiman, dari pernyataan tadi yang dikembangkan, mengajukan pertanyaan yang bobot, present, kemudian absurda, indikator-indikator yang sudah Pak Sulaiman muncul itu tentang apa Pak? Dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Tirtanya. Ya, tirtanya ya. Tirtanya. Kalau berbobot itu kalau tadi pada saat belum action, Mbak. Nyatanya tidak bisa dilaksanakan terkadang. Maksudnya sesuai dengan gini ya. Kalau umpamanya kita kan ngikutin jalannya Koci ya, Pak. Kita mau kayak gini, Kocinya gini dulu. Oh ya wes, kita lakukan berbobotnya itu mungkin ya seiring dengan berjalannya percakapan. Mungkin begitu Pak Ondo. Berjalannya percakapan kita stimulus lagi karena mungkin saya lihat redaksi yang kita buat pada saat awal ini kalau belum tentu semuanya itu bisa dilaksanakan di lapangan. Mungkin seperti itu kalau menurut saya ini. Jadi ngikutin Koci, tanyakan ini. Oh ngikutin lagi, tanyakan. Jadi mungkin seperti itu. Pada intinya kalau pertanyaan itu pasti bagaimana pertanyaan itu bisa membuat Koci itu mengungkapkan keluh kesahnya ya, permasalahannya itu sudah luar biasa kan gitu. Luar biasa Pak Sulaiman. Memang tadi Pak Sulaiman sudah bisa refleksi sendiri. Memang ada alur ceritanya tadi. Tekon D, tekon R, tekon I. Karena tadi yang I ya, identifikasi itu yang menanyakan grade-nya sampai mana Pak yang akan dicapai gitu ya. Itu kan mendekati pada aksi nyata ya, tapi nggak ada masalah. Jadi coaching itu kan pembicaraan kolaborasi ya. Ya endingnya pasti bagaimana coachingnya itu rasa nyaman dan bisa mengungkapkan kompetensinya dan mencapai menyelesaikan masalahnya kan gitu. Gitu ya Pak Wondo ya. Oke, betul Pak Tarusuf. Kalau Pak Wondo sendiri bagaimana perasaannya setelah diikuti oleh Pak? Ya alhamdulillah, dari tadi kan akhirnya bisa senyum. Bisa senyum. Kita relax aja Pak tadi ya.
Kemudian ini memang topik yang realita ya, realita saya angkat ini. Realita saya angkat. Kegelisahan kepala sekolah ya. Iya, betul saya angkat. Akhirnya saya harus seperti apa dulu sih ini? Apakah harus saklek seperti ini? Akhirnya timbul dari beberapa penyampaian tadi ngomong-ngomong lah. Ide tadi muncul. Oh iya bener, tetap tak terapkan apa namanya? Pasang papan nama penjual di area sini ya. Itu ada, tetapi harus ada langkah dulu ya. Itu munculnya tadi. Setelah melakukan coaching ini. Seandainya itu mungkin masih bulat aja. Tak pasang ini kok. Iya apa enggak, iya apa enggak. Tidak, ya kayak gitu. Ya. Kayak gitu Pak Tarzom ya dari saya. Ya luar biasa Pak Sulaiman dan Pak Wondo. Saya tadi mengamati untuk pertanyaan yang berbobot, sudah ada indikator-indikator ke sana. Apa indikatornya? Kuncinya mengungkapkan permasalahannya dengan penuh ya. Kemudian Pak Sulaiman sudah merasa present ya, kehadiran penuh, mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Wondo, dan juga alur ceritanya ya sudah berjalan di situ. Memang coaching itu harus banyak berlatih lah. Misalnya ngomong dengan orang ya. Kemudian ya gak ngomong juga dilihat Pak Sulaiman ya. Kalau dengan siswa, dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih Pak Sulaiman sama Pak Wondo. Salam sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi hingga kita menjadi peserta pendidikan guru penggerak yang bisa berkolaborasi dan mendatangkan suatu kemanfaatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.